Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tafsir dari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran atau pendidikan Al-Quran. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hunainah LCMA. Yang pertama akan kami sampaikan yaitu Quran Surat Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna yang firu kafatan walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatal liyanfaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'alahum yahzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Di dalam ayat ini dijelaskan atau ditekankan betapa pentingnya pendidikan Al-Quran. Saking begitu pentingnya atau karena begitu pentingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan atau teguran, yaitu tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi ke medan perang semuanya, namun sebagian orang supaya memperdalam pengetahuan agama yang nantinya disampaikan kepada kaumnya sepulang dari medan perang, yaitu apa yang dipelajarinya atau yang dipelajarinya disampaikan, diajarkan kepada mereka agar supaya mereka terjaga atau terhindar dari siksa Allah SWT, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Untuk itu, agar supaya dengan tujuan dalam menyampaikan ajaran agama Islam ini, agar supaya dapat diajarkan secara merata dan lebih efektif, sehingga tujuan yang untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam dapat disebarluaskan dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Pada ayat ini juga dijelaskan tentang pentingnya pembagian tugas kerja dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bersama, dengan penegasan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang sehingga hal yang lain terabaikan. Mengapa tidak ada pembagian dari setiap golongan di antara mereka yang pergi untuk bersungguh-sungguh untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan dengan menyebarluaskan pengetahuan tersebut pada kaumnya apabila mereka telah
kembali dari medan perang atau dari peperangan atau tugas apapun. Pengetahuan agama ini penting agar dapat menjaga dirinya dan berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran. Untuk ayat berikutnya yaitu Quran Surat Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyirran wa nadhiran walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan atau menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk atau kepada seluruh manusia, dan ia bertugas sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang mempercayai dan mengamalkan risalah yang dibawanya, dan sekaligus sebagai pembawa peringatan kepada orang-orang yang menolak atau mengingkari ajarannya. Nabi Muhammad adalah nabi penutup atau nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sesudahnya. Dengan demikian pastilah risalah yang dibawanya itu berlaku untuk seluruh manusia sampai kiamat kelak. Sebagai risalah yang terakhir, maka di dalamnya tercantum peraturan-peraturan dan syariat hukum-hukum yang begitu layak dan baik untuk dijalankan di setiap tempat ataupun masa. Risalah yang Nabi bawa yaitu Nabi Muhammad bersumber dari Allah SWT yang maha bijaksana dan maha mengetahui, yaitu Tuhan yang menciptakan bumi dan langit dan segala apa yang ada di dalamnya. Bahwa Allah SWT mengutus Nabi merupakan suatu rahmat bagi seluruh alam, yaitu rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sampai hari kiamat sebagai pembawa berita gembira bahwa orang yang taat akan memperoleh kebahagiaan, dan sebagai pemberi peringatan bagi pendurhaka kesengsaraan jika mereka enggan bertobat. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui sehingga tetap enggan mengimani risalah Nabi Muhammad. Ditegaskan bahwa Allah tidak mengutus Rasulullah kecuali kepada manusia seluruhnya sebagai pemberi kabar gembira bahwa gembira pahala dari Allah dan sebagai penyampaian peringatan terhadap hukumannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka berpaling darinya. Dan juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan masuk surga, dan sebagai memberi peringatan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kebanyakan manusia, yakni orang-orang kafir Mekah waktu itu, tidak mengetahui hal ini. Untuk surat berikutnya yaitu Quran Surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakal layadzabaru wa ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang penuh berkah.
Allah menurunkannya agar mereka menghayati dan memahami ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat menggunakan akal budinya untuk mendapat pelajaran darinya dan mengamalkan semua kandungannya. Diterangkan pula apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah sebuah kitab yang penuh berkah, agar supaya kalian umat merenungkan ayat-ayatnya dan mengamalkan kandungan dan hidayahnya, agar orang-orang yang memiliki akal yang lurus merenungkan merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga menemukan cara-cara yang mengatur kemaslahatan hidup di dunia. Al-Quran itu diturunkan dengan maksud agar direnungkan kandungannya, isinya, kemudian dipahami dengan pengertian yang benar, lalu diamalkan sebagaimana mestinya. Apa yang saya sampaikan di atas ada kesimpulan sedikit, yaitu kesimpulan dari ayat-ayat yang disebutkan secara umum, menggambarkan bahwa pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan umat Islam yang menjadi sarana untuk membentuk manusia yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.